bisa melayani Opa Oma di tempat ini sore hari ini. Ini pelayanan pertama saya di senior ya. Senang sekali bisa duduk di antara para anak Tuhan yang bijaksana. Ya. Oke, hari ini saya terbeban membawakan firman tentang, sebetulnya kalau saya boleh kasih judul yang lebih simple itu adalah grandparenting ya. Atau apa tuh, grandparenting tuh kalau di bahasa Indonesia kan itu kayak seperti, apa ya, tips, apa ya, grandparenting susah ya. Kalau parenting itu kan tips menjadi orang tua gitu ya. Kalau grandparenting berarti tips menjadi opa oma gitu ya, menjadi kakek nenek. Tapi tentunya saya lebih senang memberi judul hari ini, ibadah kita hari ini atau sharing saya hari ini saya beri judul, saya mengutip dari firman ya, mungkin multimedia, oh ya saya udah kasih materinya ya. Multimedia bisa bantu tayangkan, judulnya itu saya beri judul, aku tahu anakku, aku tahu. Gitu ya, I know my son, I know. Gitu ya, ada yang tahu ini perkataan siapa? Yang tahu umurnya berkurang. Enggak bercanda Opa Oma ya, enggak bercanda. Ada yang tahu ini perkataan siapa? Aku tahu anakku, aku tahu. Siapa? Ayo. Tadinya saya mau nyiapin kado, mau nyiapin hadiah, cuman enggak sempet ya. Enggak apa-apa lah ya. Ini adalah perkataan dari Yakub. Ya, ini adalah perkataan dari Yakub dan Yakub itu menurut saya di dalam Alkitab dia yang paling cukup jelas grandparentingnya atau kehidupannya sebagai opa oma. Nanti kita bisa lihat sama-sama ya. Saya benar-benar rindu untuk melihat selama ini kebanyakan gereja kita udah kasih banyak sekali protein tentang parenting ya. Di ibadah umum banyak sekali gitu ya. Kalau di ibadah Eagle Kid tentunya gimana menjadi anak gitu ya. AOG juga gimana menjadi anak. Tapi yang menjadi kakek nenek atau menjadi opa oma, saya rindu sekali hari ini saya bisa melayani di area itu. Gitu ya, nanti kita akan baca sama-sama dari kitab Kejadian. Ya, tapi saya mau ngajak kita semua dulu buka di, nanti ayatnya Kejadian 48. Tapi saya mau maju dulu ketika Yakub meninggal dunia. Sorry, maaf Opa Oma. Maksud saya tidak mengajak Opa Oma untuk cepat meninggal dunia ya. Tapi jujur saya kalau ditanya mau meninggal seperti apa, saya mau meninggal seperti Yakub. Yuk kita buka ya, Kejadian 49 ayat 33. Oke. Langsung aja kita ke ayat 33, nanti saya jelaskan konteksnya supaya Opa Oma ngerti gitu ya. Ini kejadiannya apa gitu ya. Di ayat 33, ya saya bacain ya. Setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, ada berapa anak Yakub? Ya, 12 suku ya. Setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, coba lihat ini menarik sekali. Saya ingin meninggal seperti ini. Ya, ditariknyalah kakinya ke atas tempat berbaring dan meninggallah ia, maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Dikumpulkan kepada kaum leluhurnya itu kalau di dalam Alkitab itu artinya dikubur di kuburan keluarga. Itu maksudnya ya. Jadi dia meninggal ini, Opa Oma, Bapak Ibu Saudara ya. Di ayat 49 itu adalah serentetan ayat itu kita bisa membaca Yakub memberkati anaknya satu persatu. Mulai dari anak yang paling tua siapa? Ruben. Yang paling kecil siapa? Benyamin. Ya, satu persatu diberkatin. Selesai diberkatin, bayangin Opa Oma, bayangin ya. Ini nafas terakhir loh. Nafas terakhir masih sempat-sempatnya memberkati anaknya. Kalau kita baca berkat itu panjang, terutama untuk Yehuda. Panjang berkatnya. Satu-satu Opa Oma. Selesai nih anak terakhir ya, Benyamin kamu nanti akan begini. Dan dia itu sepertinya gambaran saya, dia duduk di tepi kasurnya. Kasur meninggalnya. His deathbed. Ranjang kematiannya. Dia duduk di tepi itu, anaknya satu-satu diberkatin, selesai. Dan apa yang dilakukan? Dia tarik kakinya dari kasur, dia merebah, tarik selimut, meninggal. Bye-bye. Dan selesai hidupnya itu benar-benar sampai garis finish, sampai suntuk umur. Alkitab sering menyebutkan Abraham suntuk umur, Ishak suntuk umur, Yakub suntuk umur. Yakub nih yang paling jelas banget, enak banget. Sampai di ujung akhirnya, nafas terakhirnya dia pakai buat memberkati anak-anaknya.
Nah, yang lucu Opa Oma, itu ayat 49 ya. Nanti yang kita baca, yang saya akan bahas hari ini ayat 48. Ayat 48 yang dia berkatin siapa? Cucunya. Anak dari Yusuf, Manasye Efraim. Ya, itu hebatnya ya. Manasye Efraim itu seperti spesial banget karena diberkatin sebelum anak-anaknya loh. Jadi dia berkatin cucunya dulu, cuman 2 itu aja. Cucu yang lain enggak. Cucu yang lain enggak. Setelah dia berkatin cucu 2 itu dari anak Yusuf, dia berkatin anak-anaknya yang 12, dia meninggal. Efektif banget hidupnya. Ayat 48, yuk kita buka sekarang sama-sama ya. Oh iya, saya dibantu dulu dong dengan slide pertama, saya ingin jelasin perjalanan hidup Yakub. Saya rangkum dalam satu slide Opa Oma, saya susah kalau mau menceritakan, jadi lebih baik saya rangkum dalam satu slide. Nanti kalau Opa Oma kesulitan, saya pelan-pelan deh jelasinnya gitu ya. Oke, seperti ini kehidupan Yakub dari dia awal sampai dia mati. Saya cepat aja di slide ini karena waktu saya nggak banyak. Ya, tapi nanti Opa Oma ikutin aja. Kalau udah baca kehidupan Yakub harusnya gampang mengikuti cerita saya. Tapi ini saya ulang supaya nanti waktu saya menjelaskan poin-poin saya jadi lebih kena. Karena ingat ceritanya Yakub. Gitu ya. Kita lihat kehidupan Yakub ya dalam satu halaman. Yang pertama, semua tahu dong kenapa saya kasih gambar sop kacang merah. Tahu ya, hak kesulungan, masih ingat saya mulai dari situ, saya nggak mulai dari lahirnya Yakub sama Esau. Saya mulai dari ketika hak kesulungan itu diambil oleh Yakub. Ingat ya, ceritanya ya, agak sedikit tricky karena dibohongin si Esaunya. Yang ngajak bohongin siapa? Mamanya ya kan? Mamanya siapa? Oh jadi lupa ya saya. Mamanya siapa ya? Rahel. Ribka ya? Oh ya Ribka ya. Oh ya kok Rahel? Rahel kan istrinya Yakub ya. Ya Ribka yang memberi ide pertama kali untuk bohongin papanya, diberkatinlah dia dapat hak kesulungan, lalu dia jual juga hak kesulungan Esau itu dijual ditukar dengan seporsi semangkok sop merah gitu ya. Lalu setelah itu karena dia takut mau dibunuh sama Esau karena Esau merasa dibohongin, dia kan mau dibunuh sama Esau tuh Esau emosi banget, dia lari ke omnya Laban. Nah waktu dia lari itu kalau kita hitung di dalam Alkitab itu usianya 56 tahun. Kurang lebih ada beberapa versi tapi saya lebih suka pakai yang usia 56 tahun. Dia ke Laban, melarikan diri dari kokonya karena kokonya geram dan marah. Karena hak kesulungannya dicuri. Lalu di umur 63 dia menikah dengan Lea dan Rahel. Saya nggak mau cerita panjang-panjang, tahu ya cerita Lea gimana kawin duluan terus dibohongin. Baru disuruh kerja 7 tahun lagi ya udahlah ya. Dia menikah umur 63 tahun. Ya, 7 tahun dapat Lea, 7 tahun kedua itu di awal dia sudah dapat Rahel. Ya, lalu dari usia 64 sampai 70 dia melahirkan semua anak ini. Mulai dari yang paling tua Ruben, yang paling muda Dina yang nanti diperkosa di Sikem, apapun lah. Ya, oke, Yusuf, terus kemudian Yusuf lahir ketika dia usia 91 tahun. Coba lihat ya, dari 70 tahun cukup jauh ya. Yusuf lahir. Lalu dia memisahkan diri dari Laban. Dia ajak istrinya dan keluarganya memisahkan diri dari Laban. Ya, itu usia 96 tahun. Nah, lalu kemudian dia pamitan dari Laban dan lain-lain, dia udah pamit sama Laban, dia bilang dia mau pulang ke Kanaan, ke tempat papa mamanya lagi ya kan. Dia bawa semua keluarganya, semua anak-anaknya. Yusuf, Benyamin belum lahir, nanti Benyamin lahirnya di perjalanan terus mati Rahelnya kan ya. Nah, di usia berapa ini saya nggak tahu. Tapi Alkitab mencatat Yakub itu bergulat dengan Allah sampai tulang pangkal pahanya lepas. Ya kan? Itu simbol bahwa dagingnya kalah. Rohnya menang. Dia bergulat dengan Allah. Dia dalam doanya itu dia dapat sesuatu. Ya. Kita bisa lihat setelah dia meninggalkan Laban itu ada 4 kali dia berdoa dengan Allah, Yakub itu. Dan setelah itu hidupnya berubah. Sebelumnya dia tuh banyak menipu. Jujur aja menurut saya Yakub tuh banyak menipu. Menipu kakaknya, menipu Laban. Tapi setelah itu hidupnya tuh kayak orangnya berubah banget. Waktu dia bertemu dengan Tuhan sendirian, ingat keluarganya diseberangkan dulu ke sungai supaya dia bisa sendiri dengan Tuhan. Ya kan? Itu usianya berapa saya nggak tahu. Tapi kalau ini aja 96 tahun, ini 100 tebakan saya. So umur 11 tahun dia mungkin baru ketemu dengan Allah secara serius. So Opa Oma, ada yang umur 100 di sini? Belum telat untuk ketemu dengan Allah. Ketemu itu bukan meninggal ya, dalam doa. Di dalam saat teduh, belum telat.
umur 100 loh Yakub tuh ketemu. Ya tapi opa oma pasti bilang, ya kan kok umur dulu orang lama matinya ya, umur 100 itu mungkin masih muda. Enggak juga opa oma. 100 dia mati umur 147. 100 dibagi 147 berapa persen? 65 something persen lah. Ya kan? Berarti 65% dari usia kita sekarang, manusia sekarang hidupnya berapa? 70-80 tahun. 65% dari 70-80 tahun berapa? 50-an. So umur 50-an untuk manusia zaman sekarang belum telat ketemu Tuhan. Jangan bilang telat, sudah kok udah tua. Hah? Yakub loh 100 tahun baru ketemu serius dengan Tuhan. Ya? Karena dia ketemu dengan Tuhan begitu serius, dia berani ketemu Esau. Yang tadinya dia takut karena waktu dia ketemu dengan Esau dia takut dibunuh, ternyata Esau sudah berdamai. Itu Tuhan yang mendamaikan hatinya. Karena dia berdoa luar biasa sampai pangkal pahanya itu lepas. Ya, saya nggak bilang opa oma berdoa sampai pangkal pahanya lepas ya. Tapi itu simbol kita mengalahkan daging di dalam kehidupan doa kita. Ya, Rahel mati di perjalanan, sedih banget ya kalau baca. Kasian banget, dia melahirkan Benyamin dengan susah. Benyamin itu anak terakhir dia, terus meninggal di perjalanan, Rahel. Ya, terus umur 108 ini semua dalam kurung umurnya Yakub ya, bukan umurnya orang ini ya. Yusuf dijual itu waktu Yakub umur 108, lihat orang ini. Umurnya itu setelah 100 tahun itu ya banyak masalah, Rahel mati, anaknya dijual. Kita yang umur 50-an, 60-an belum apa-apa. Ya, umur 130 tahun, Yakub 130 tahun dia pindah ke Mesir. Jadi dia nggak ketemu sama Yusuf itu berapa tahun? Dari 108 ke 130 berapa? 22 tahun. Yusuf dijual ke Mesir, terus kemudian bangsa Israel pindah ke Mesir kan karena bencana lapar ya, kelaparan ya, 130 tahun. Nah lalu dia mati di usia 147 tahun yang tadi saya bilang. Di pinggir ranjangnya dia berkatin anak-anaknya, lalu dia mengangkat kakinya, tarik selimut, meninggal. Nah yang saya mau sharing sepanjang hari ini, itu titiknya kurang lebih di sini. Persis sebelum dia mati, dia memberkati dua anak Yusuf, Efraim dan Manasye. Di sini kita bisa melihat interaksi seorang kakek ke cucunya. So, siapa bilang opa oma sudah berhenti bekerja buat kerajaan sorga? Jangan buru-buru pensiun opa oma. Come on. Ini kerjaannya Yakub ini sampai nafas terakhir dia masih pikirin cucunya. Ayo kita masuk satu persatu ya. Yuk Kejadian 48. Kita baca dulu ya. Opa oma, saya bacain aja deh untuk kita semua. Dari ayat 1, oke, kita baca nggak usah semua langsung. Saya baca berhenti, saya bagikan poin yang saya dapat ya. Ayat 1, sesudah itu, Kejadian 48, oh ya benar. Sesudah itu ada orang mengatakan kepada Yusuf, ayahmu sakit. Jadi orang-orang Mesir ngasih tahu ke Yusuf, ayahmu sakit. Lalu dibawanyalah kedua anaknya Manasye dan Efraim. Ingat, yang lebih tua mana? Manasye. Waktu Yusuf membawa anaknya, Alkitab mencatat Yusuf menyebut Manasye duluan. Karena Manasye sulung, Efraim bungsu. Oke, lanjut. Ketika diberitahukan kepada Yakub, telah datang anakmu Yusuf kepadamu, maka Israel itu Yakub ya. Tahu ya, Yakub berganti nama nanti menjadi Israel. Makanya Israel itu keturunan Yakub. Maka Israel mengumpulkan segenap kekuatannya, lihat. Sudah mau mati nih. Tapi dia tahu anaknya datang, dia mengumpulkan segenap kekuatannya dan duduk di tempat tidurnya. Ini udah mau mati loh. Luar biasa ya, tapi karena anaknya datang dia nggak tahu cucunya ada. Dia nggak tahu, nanti kita bisa baca. Dia pikir cuman Yusuf. Oke, yuk lanjut. Ayat ketiga, berkatalah Yakub kepada Yusuf, Allah yang maha kuasa telah menampakkan diri kepadaku di Luz, di tanah Kanaan dan memberkati aku. Biasa, orang tua sukanya cerita yang masa lalu, benar? Saya kalau ketemu papi mami saya juga mereka suka sekali cerita tentang masa lalu. Biasa, nggak apa-apa, tapi jangan sering-sering opa oma. Cucu-cucunya bosen ntar. Ya, jangan sering-sering cerita masa lalu. Tapi saya tahu, opa oma tuh suka menceritakan masa lalu. Dulu tahun 60, tahun 70 suka banget. Papi mami saya juga masih begitu. Suka banget. Saya juga suka mendengar itu. Saya suka banget mendengar papi mami saya cerita tentang masa lalu, tentang keluarga terutama ya. Ini sama nih. Berkatalah Yakub, ya kan, Allah yang maha kuasa itu dulu di Luz itu dulu. Udah lama. Ya. Serta berfirman kepadaku, akulah yang membuat engkau beranak cucu. Ini udah lama. Perkataan Tuhan kepada Yakub ini udah lama banget. Dan aku akan membuat engkau bertambah banyak dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Aku akan memberikan negeri ini, negeri Kanaan ya, kepada keturunanmu untuk menjadi miliknya sampai selama-lamanya. Maka sekarang kedua anakmu yang lahir nih, lihat. Yakub bilang ke Yusuf,
Dulu Allah bilang, Allah akan memberkati aku dan keturunanku. Maka sekarang anakmu, dia bilang, maka sekarang ayat 5, kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir, sebelum aku datang kepadamu ke Mesir, akulah yang empunya. Paham? Dia bilang Yusuf, anakmu dua ekor. Dua orang itu yang lahir di Mesir, Yusuf kawin sama siapa? Orang Israel bukan? Bukan, orang Mesir. Jadi ini keturunan yang darahnya gak bersih. Gitu ya, karena dia kawin sama Asnat ya, istrinya Yusuf, orang Mesir, anak imam lagi. Jadi anak orang yang paling tersesat di Mesir itu kawin sama Yusuf. Anaknya itu harusnya nggak bersih darahnya karena campuran suku dan sesat. Ya, yuk. Mana tadi ayat 5 ya. Akulah yang empunya mereka. Jadi dua anakmu itu aku ambil, aku adopsi. Gitu ya. Lanjut. Akulah yang akan empu. Nah, lihat ini. Lihat ya. Tapi kalau Yakub menyebut anaknya selalu Efraim duluan. Kelihatan ya? Oke, Efraim dan Manasye sama seperti Ruben dan Simeon, ya. Jadi Efraim Manasye diadopsi menggantikan Ruben dan Simeon. Paham? Ya, Oma, bisa ngikutin saya Oma ya. Bisa ngikutin saya ya. Jadi Efraim Manasye itu anak yang sebetulnya keturunan Mesir, tidak darahnya bercampur dengan darah Mesir, tapi supaya anak ini masuk di dalam jalur perjanjian sama Yakub diadopsi. Hebat nggak opa ini satu ini? Dia nggak mau anak cucunya lepas dari perjanjian Tuhan. Dia klaim itu anak si Manasye, Efraim dan Manasye milikku, menggantikan Ruben dan Simeon. Tahu ceritanya kenapa Ruben Simeon dibuang dari garis keturunan? Karena Ruben mengotori ranjang papanya, Simeon membunuhin orang Sikem setelah memperkosa Dina, tahu ya ceritanya ya. Jadi dua anak itu sebetulnya Yakub jengkel sama berdua ini. Itu anak 1 dan 2 itu, Ruben Simeon. Jadi anak nomor 1 dan 2 dihilangkan, diisilah Efraim Manasye. Gitu ya, Opa Oma, nomor 1 yang saya mau bagikan. Dari kejadian ini, turunkan garis keturunan ilahi itu turun-temurun Opa Oma. Please, bantu kami para orang tua untuk memastikan keturunan kita sepanjang-panjangnya di bawah. Itu adalah anak-anak keturunan ilahi atau dalam bahasa perjanjian baru sekarang, anak-anak yang sudah diselamatkan oleh darah Yesus. Dulu tanah perjanjian itu simbol sorga. So nomor 1 Opa Oma ya, turunkan garis keturunan ilahi. Saya nggak bilang garis keturunan darah. Saya nggak peduli Opa Oma orang Batak, orang Chinese, orang Manado mau turunkan itu terserah. Yang saya mau bagikan adalah garis keturunan keselamatan. Pastiin anak cucu kita juga menikmati keselamatan. Seperti Yakub ini loh berusahanya, sudah mau mati loh. Masih mikir anak cucu. Cucu terutama ya, ini cucu. Dia mengklaim dua anaknya itu, hei kamu anak-anakku, cucu-cucuku, ayo kembali masuk ke tanah perjanjian. Aku klaim kalian berdua sebagai ganti Ruben dan Simeon. Ya Opa Oma ya. Nah tapi kita bisa lihat Opa Oma, waktu dia mengklaim dua anak itu dia tidak bertengkar dengan Yusuf. Enggak, Yusuf dengan legowo memberikan kedua anaknya. Kita mengklaim kita mengklaim cucu kita. Jangan dengan bertengkar dengan papa mamanya. Paham ya Opa Oma? Kalau sekarang cucu kita tidak tinggal di dalam keselamatan karena papa mamanya, pikirkan cara yang tetap damai untuk memastikan anak cucu kita kembali ke jalan keselamatan. Dia tidak melakukan ini dengan bertengkar dengan Yusuf loh, tidak. Dan Yusuf dengan legowo memberikan anak-anaknya untuk menjadi anak dari papanya. Kembali ke dalam garis keturunan ilahi. Tuntun anak-anak kita, tuntun anak-anak Opa Oma untuk menuntun anaknya ke jalan keselamatan. Pakai tangan anak-anak Opa Oma untuk menuntun cucu kembali ke jalan keselamatan. Jangan pakai tangan kita langsung, kita harus menghormati papa mamanya. Tapi beban itu taruh dulu di dalam hati ya Opa Oma. Ini ngomong-ngomong saya nggak ngeliat yang sini ya, karena Opa Omanya cuma di sini. Yang PAW
Maaf ya. Oh ada mamanya Asyang ya. Ya, tolong bebannya taruh di hati dulu. Bahwa kerjaan opa oma itu belum selesai. Untuk menuntun si cucu. Kalau si cucu sudah diselamatkan, kawal si cucu. Dengan pakai cara tangan orang tuanya. Karena orang tuanya adalah anak-anak opa oma. Gitu ya, opa oma ya. Papa mama itu memang penentu utama, ya. Papa mama itu memang penentu iman anak-anak. Tapi opa oma itu yang menurunkan urapan buat si papa mama. Jangan lupa, minyak urapan itu mengalir dari rambut, janggut hingga ke kerah Harun. Opa oma itu sekarang kalau masih hidup, maaf ya, kalau masih hidup, sekarang opa oma itu adalah rambut kepala. Opa oma adalah bapak bagi bangsa keluarganya. Opa oma itu, come on ya. Kami ini, saya sama istri ya, kami ini seumuran, kami ini berarti di level papa mama. Karena opa oma masih ada. Papa mama, kami ini di tengah, kami ini janggut. Tapi kepala itu masih ada di opa oma loh. Jangan kecilkan fungsi itu, opa oma. Minyak urapan itu selalu mengalir dari kepala. Firman bilang minyak urapan tidak dituang langsung ke janggut, tapi dari kepala Harun. Dan kepala itu kalau opa oma masih hidup adalah opa oma. Adalah bapak ibu yang ada di ruangan ini kalau sudah menjadi opa oma. Kalau opa oma meninggal, siapa yang naik ke level kepala? Papa mama naik. Gitu ya, jadi minyak urapan itu selalu mengalir mengikuti cara itu dan tidak mengobrak-abrik urutannya. Urapan itu selalu mengalir dengan teratur. Dan minyak urapan itu tidak akan berhenti sampai opa oma sendiri yang memutuskan berhenti mengalirkannya. Come on. Bantu kami opa oma, bantu kami. Untuk mendidik anak-anak kami, untuk memastikan anak-anak berada di jalur keselamatan. Ada quote, ada kutipan yang saya udah siapkan ininya ya, saya udah siapkan materinya juga. Gini loh opa oma, kalau dalam satu kalimat saya coba tuangkan ya. Jadilah opa oma yang punya kepentingan atas warisan iman. Saya ulangi, jadilah opa oma yang punya kepentingan seperti Yakub punya kepentingan atas warisan iman. Berperan aktiflah opa oma, jangan ya sudahlah. Come on. Berperan aktiflah sebagai opa oma. Jangan ngomong ya sudahlah, kami sudah tua, ini urusan anak-anak kami. Hah? Itu opa oma mengajukan pengunduran diri dari Tuhan. Opa oma belum selesai. Belum selesai. Selama nafas masih di kandung badan, kok jadi lagu nasional ya. Selama nafas masih di raga, warisan iman harus jadi agenda. Harus. Ya opa oma, doa. Doakan selalu kalau papa mamanya susah ya. Aduh papa mamanya ini kalau sedikit-sedikit kalau saya berusaha mau ngajak cucu saya ke gereja nanti bertengkar. Doa. Doa orang benar itu masih sangat besar kuasanya. Doa opa oma yang benar di hadapan Tuhan sangat besar kuasanya. Lah kalau papa mamanya udah tidak berada di dalam iman Kristiani, ya opa oma yang teriak gedor pintu sorga, siapa lagi? Come on, siapa lagi? Pastiin kita orang benar, maka doa kita punya kuasa. Doalah buat anakmu, doalah buat cucumu. Ya opa oma ya. Nah opa oma lihat enggak? Rancangan rancangan Tuhan tentang umur, itu kan kita manusia sekarang 70-80 tahun. Kalau kita hidup di usia umur 70-80, kira-kira ketemu cucu enggak? Sempat ketemu cucu enggak? Sempat kan? Kecuali rancangan Tuhan kita hidup sampai umur 40. Jarang orang ketemu cucu di umur 40. Tapi umur 70-80 ketemu cucu enggak? Ketemu. Itu artinya apa? Tuhan merancangkan kehidupan kita sedemikian rupa opa oma masih punya kepentingan atas cucu. Kalau enggak, Tuhan akan bilang kita hidup 40 tahun aja, udah matian aja kamu semua. Ini urusan papanya sama anaknya, opa oma enggak usah ikut campur. No, kita dibuat hidup normal 70-80 tahun. Pasti ketemu cucu, pasti punya kepentingan atas cucu. Kalau enggak ada, adain.
Upayakan sebanyak-banyaknya garis keturunan kita, Opa Oma. Upayakan sebanyak-banyaknya. Jadi kalau menurunkan warisan ilahi, itu jangan nanggung yang akan habis dia anak kita. No, turunkan sesuatu yang bisa diturunkan lagi anak kita, oleh anak kita ke anaknya. Kalau perlu, turunkan sesuatu yang bisa diturunkan oleh kita ke anak kita ke anaknya, anaknya ke anaknya, anaknya ke anaknya lagi. Jangan cuma turunkan nilai, kebenaran, kehidupan yang hanya satu turunan habis. Sepanjang-panjangnya. Sepanjang-panjangnya. Yakub ini luar biasa ya sampai sekarang walaupun bandel juga ya. Sekarang Yahudi kan udah mulai nakal juga tuh Israel Yahudi. Turunkan sepanjang-panjangnya seperti Lois, tahu Lois? Lois neneknya Timotius. Di perjanjian baru ada, saya nggak usah buka ayatnya lah ya. Di situ Paulus menyebut bahwa Paulus melihat imannya Timotius itu memang keturunan dari omanya, Lois namanya. Begitu loh. Itu nomor 1, Pak Oma. Yuk kita lanjut baca. Nomor 1 tadi sudah saya selesai ya. Turunkan garis keturunan ilahi turun-temurun. Yuk lanjut ayat ke-7. Nah ini unik ini Opa Oma. Tiba-tiba saja Yakub itu ngomong tentang ini ayat 7. Ini kalau Opa Oma pelajarin ya, ini kalimat nyeleneh muncul di luar konteks. Kayak nggak nyambung sama kalimat sebelum dan sesudahnya. Coba kita lihat. Tadi dia ngomong tentang berkat, dia mau mengklaim Efraim Manasye menjadi anaknya. Tiba-tiba dia ngomong tentang ayat 7 ini, tentang istrinya. Nggak tahu dia kayak tiba-tiba teringat sama Rahel. Kalau aku pada waktu perjalananku dari Padan, aku kematian Rahel. Aku kematian ini memang aneh sih terjemahan bahasa Indonesia ya. Aku kematian Rahel itu maksudnya aku kehilangan Rahel. Rahel mati di perjalanan kan ya waktu melahirkan Benyamin. Di tanah Kanaan di jalan ketika kami tidak berapa jauh lagi dari Efrata. Dan aku menguburkannya di sana di sisi jalan ke Efrata yaitu Bethlehem. Ayat 8 coba baca. Aneh nih. Ketika Israel melihat, nah ini Israel baru sadar ternyata ada Efraim dan Manasye bersama dengan mereka. Jadi ini ayat 7 ini gak nyambung sama atas, gak nyambung sama bawah. Tiba-tiba saja. Saya dapat impresi begini loh Pak Oma. Cara menurunkan berkat ilahi. Salah satu ya, bukan satu-satunya cara. Salah satu menurunkan berkat ilahi ke keturunan kita adalah cintai pasangan kita. Pastor Philip pernah ngomong gini kan, salah satu, apa ya katanya saya lupa sih. Salah satu cara memberkati anak kita adalah, dia ngomong ke para suami. Salah satu cara memberkati anak kita adalah dengan mencintai ibunya. Ini loh, Yakub ini tiba-tiba dia teringat Rahel. Gak jelas nih ayat muncul tiba-tiba di tengah-tengah kayak tiba-tiba dia ingat Rahel gitu loh. Namanya mungkin orang tua ya, pikirannya udah kadang-kadang udah mungkin campur aduk gitu ya, tiba-tiba muncul Rahel. Salah satu cara menurut saya, salah satu cara ya. Nanti yang cara lainnya nomor 2. Untuk kita menurunkan berkat sorgawi ke anak-anak kita adalah dengan mencintai pasangan kita. Saya udah lihat di dalam pengembalaan family kami, kalau papa mamanya nggak akur, rasanya kok keluarga ini salah aja gitu loh. Yang dilakukan itu salah aja. Menciptakan amarah di hati anak-anak lah, macam-macam lah. Tapi kalau papa mamanya ini akur walaupun bukan pengetahuan ya, kedewasaan rohaninya nggak terlalu dewasa. Tapi kok kayaknya bener aja kalau papa mamanya akur. Salah satu berkat yang sering kita lupain itu adalah berkat suami istri. Banyak orang mencari berkat duniawi, harta dan lain-lain. Menurut saya salah satu berkat yang kita bisa nikmatin itu adalah suami istri. Saya sangat menikmati sekali kehidupan dengan istri saya. Kami udah menikah berapa tahun? Lupa lagi, 18 ya. Kami sudah menikah 18 tahun, gak ada apa-apanya lah dengan opa-oma di sini. Tapi 18 tahun buat kami berdua tuh udah cukup lama. Kami sampai saat ini tidak pernah kehabisan bahan bicara. Sampai detik ini di mobil pun jarang diem-dieman. Di kasur jarang diem-dieman. Di meja makan jarang diem-dieman. 18 tahun saya pikir oke lah ya. 18 tahun loh. Kalau menikah 4 tahun masih banyak bahan obrolan. 18 tahun kami masih ngobrol lancar. Dan saya sangat menikmati itu. Sangat menikmati itu. Itu salah satu yang saya mau sampaikan dari kenapa kok tiba-tiba Yakub teringat Rahel. Ya, selalu opa oma, selalu nikmati waktu bersama pasangan. Salah satu cara kita untuk memberkati anak kita adalah dengan mencintai mamanya. Salah satu cara kita memberkati cucu kita adalah dengan mencintai omanya kalau kita sudah jadi opa. Lanjut. Ayat 9.
Ayat 8 tadi, ketika Israel melihat anak-anak Yusuf itu bertanyalah ia, loh siapa ini? Dari tadi dia ngobrol sama Yusuf, dia nggak lihat tuh ada dua anak itu. Dia nggak lihat, matanya udah kabur. Ini orang tua udah kabur. Ya, lanjut. Jawab Yusuf kepada ayahnya, loh inilah anak-anakku ayah gitu kan, yang telah diberikan Allah kepadaku di sini di Mesir. Maka kata Yakub, dekatkan mereka kepadaku. Lihat ya, opa ini senang sekali ketemu dengan cucunya gitu loh. Dekatkan mereka kepadaku katanya. Lanjut apa itu? Ayat 10. Adapun mata Israel telah kabur karena tuanya. Bayangin ini saking kaburnya ya, dari tadi ngobrol sama Yusuf, gak sadar kalau ada dua anaknya gitu loh. Jadi ia tidak dapat lagi melihat. Kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya dan mereka dicium, didekap oleh ayahnya. Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi, tetapi sekarang Allah bahkan memberikan aku melihat keturunanmu. Nih seneng banget ya dia ya. Yakub tuh waktu kehilangan Yusuf ya kita tahu ya, sedihnya minta ampun. Bayangin dia ketemu Yusuf tuh senangnya minta ampun. Yang dia pikir udah mati ternyata masih hidup. Ternyata bukan cuma ketemu sama anaknya, Tuhan mengizinkan dia ketemu sama cucunya. Senangnya itu berlipat kali ganda. Ya. Lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Setelah itu Yusuf memegang mereka keduanya dengan tangan kanan, coba perhatiin. Ini perhatiin ya, tadinya saya mau demo, tapi nanti waktunya nggak cukup. Coba opa-oma ikutin saya aja ya. Setelah itu Yusuf, jadi kan gini nih, ini saya misalnya Yakub, Yusuf di depan saya nih. Hadap saya dong, masa saya di belakangin gitu kan. Yusufnya hadap ke saya, terus dibilang apa di situ? Dengan tangan kanan dipegangnya Efraim, Yusuf kan ngadap ke saya. Kalau dia pegang Efraim di tangan kanan, berarti Efraim posisinya di sebelah kiri apa kanan saya? Bingung ya. Yusuf kan di depan saya, dia ngadap ke saya. Nah kayak Pak Yokas sama saya nih. Efraim ya itu ada di tangan kanannya Pak Yokas. Oke, berarti di sisi kanan atau kirinya saya? Kiri. Begitu juga sebaliknya. Manasye itu ada di sebelah kirinya Pak Yokas, berarti di sebelah kanan saya. Oke, lanjut baca ya. Dan dengan tangan kiri Manasye yaitu di sebelah kanan Israel, Yakub ya. Lalu didekatkannya lah mereka kepadanya, tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim. Tadi Efraim di sebelah kiri kan? Tapi tangan kanannya ditaruh di kepalanya Efraim. Yang kiri di kepalanya Manasye. Berarti tangannya Yakub di situ disebutkan enggak? Jadi tangannya bersilangan. Oke? Yusuf meletakkan Efraim di sebelah kanan, gitu ya. Manasye di sebelah kiri supaya Manasye dapat tangan kanan bapaknya. Karena anak pertama harus diberkatin pakai tangan kanan. Anak kedua tangan kiri. Tapi Efraim dengan mata yang udah picek, dengan mata yang udah rabun dan buta, dia menukar tangannya. Sehingga tangan kanannya dia anak bungsu, tangan kiri dia anak sulung, terbalik. Gitu ya, lanjut. Ayat 15. Sesudah itu diberkatinya oleh Yusuf, katanya, ini berkatnya Yakub nih, ini loh isinya. Nenekku dan ayahku, sekali lagi orang tua suka cerita yang dulu-dulu. Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku. Ini loh yang mau diberkatin. Allah yang menjadi gembalaku mau kuturunkan ke kalian. Hebat ya. Pikiran itu Allah aja, bukan duit yang mau diwariskan. Lanjut. Dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya, dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini. Lihat, berkatnya itu Tuhan. Sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasyur karena nama Tuhan ya. Kalau kita nyebut Abraham, Ishak, Yakub itu berarti Tuhan. Karena itu rancangan Tuhan memang untuk 3 turunan itu. Dan sehingga mereka bertambah-tambah dan menjadi jumlah yang besar di bumi. Nah ayat 17 coba lihat. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, terbalik. Hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkan. Jadi tangannya ini sama Yusuf mau dipindahkan. Salah nih pak, salah pak. Ini yang bungsu, yang ini, yang sulung, yang ini gitu loh. Mau dipindahkan tangannya. Ayat 18 langsung. Katanya kepada ayahnya, janganlah demikianlah ayahku sebab inilah yang sulung. Letakkan tangan kananmu ke atas kepalanya. Tetapi Yakub menolak katanya. Nah ini judul khotbah saya hari ini.
Aku tahu anakku, aku tahu. Jadi waktu dia menukar tangannya, dia tahu. Walaupun matanya udah picek, udah buta, udah kelabun, tapi dia tahu tangannya memang sengaja disilangkan. Nomor 2 yang saya mau bagikan buat opa oma. Seiring mata jasmani kita memejam, mata rohani harus menajam. Ya opa oma, mata jasmani boleh memejam, merem, sudah kabur. Tapi mata rohani harus tajam. Yakub ini tahu mana yang harus diberkatin. Dia tahu rancangan Tuhan buat Efraim itu harus menjadi pemimpin dari kakaknya. Mirip kayak Yakub Esau dulu. Bedanya Yakub Esau, si papanya Yakub Ishak tidak sadar kalau dia salah memberkati. Itu lebih parah itu Ishak itu ya, matanya udah gak jelas, rohnya juga kurang jelas gitu. Tapi Yakub mata jasmaninya memejam, mengabur, tapi mata rohaninya tetap tajam. Itu nomor 2 yang saya mau bagiin Bapak Ibu. Nah, saya tadinya mau buka firman tapi takutnya udah gak sempet. Efraim itu secara bukti di dalam Alkitab lebih diberkati dari Manasye. Jadi pertanyaannya kan gini kan, benar gak sih Yakub ini menyilangkan tangannya ini benar gak? Benar, opa oma, benar. Efraim di sepanjang perjanjian lama memimpin Manasye. Padahal adik. Jadi kalau opa oma nanya, benar gak sih kok dia menyilangkan tangan, jangan-jangan sok-sokan aja, padahal salah. Enggak. Alkitab mencatat Efraim lebih sukses ya, sukses rohani dan inilah ya, bukan inilah ya. Lebih sukses dari kokonya. Karena berkat papanya tajam sekali bahwa dia tahu anak ini akan jauh lebih memimpin dari kokonya. Enggak salah. Buktinya banyak. Ya, waktu di sensus pertama jumlah Efraim lebih banyak dari Manasye. Sempat turun di sensus kedua, tadi saya sama istri saya sempat cari di rumah, kenapa ya sempat turun? Tapi karena dugaan kami Efraim itu banyak melakukan penyembahan berhala. Jadi akhirnya di sensus kedua sebelum masuk tanah Kanaan, jumlah Efraim lebih dikit dari Manasye. Tapi di luar saat itu jumlah Efraim si adik, si Titi selalu lebih banyak dari Manasye. Dan Efraim melahirkan tokoh-tokoh hebat, Yosua, itu Efraim. Manasye hampir nggak melahirkan keturunan hebat. Efraim itu melahirkan Yosua, walaupun akhirnya kasihan ya, Efraim itu jatuh karena sering sekali menyembah berhala. Efraim itu suku yang tidak disebut di kitab Wahyu. Efraim dan Dan ya, Efraim dan Dan tidak disebut di kitab Wahyu. Efraim itulah ya yang menginisiat perpecahan Israel. Masih ingat Israel menjadi 2, utara dan selatan. Yang utara dipimpin Rehabeam, keturunan Daud. Terbalik ya, yang selatan. Yang utara dipimpin Efraim. Jadi waktu suku Israel terpecah 2, yang bawah disebut Yehuda, yang di atas 10 suku loh, itu yang di atas itu disebut suku Efraim. Jadi Efraim itu benar-benar dapat berkat untuk memimpin Israel. Jadi kalau opa oma nanya, benar gak sih kok setelah Yakub salah tangan, benar gak? Benar. Hebat ya Alkitab kita itu, benar. Walaupun akhirnya Efraim jatuh sih, kasihan Efraim itu, habis. Ya dia gak menjaga berkat bapaknya udah kasih berkat, dia gak jaga, habis. Ya nomor 2 opa oma, mata jasmani kita boleh memejam, mata rohani gak boleh. Mata rohani harus tetap tajam. Jangan bisu, jangan buta, jangan tuli seperti Imam Eli. Imam Eli itu udah bisu, buta, tuli rohani. Padahal imam. Dia gak tahu anak-anaknya berbuat salah. Jangan seperti itu opa oma. Jangan tutup keran urapan dari opa oma ke anak cucu. Kita harus terus mengurapi anak-anak kita dengan kehidupan rohani kita. Jangan lepas tangan kita dari Alkitab. Jangan lepas matamu dari Alkitab opa oma. Kalau matamu sudah gak bisa nempel di Alkitab, pakai kupingmu. Sorry ya opa oma, saya ini kadang-kadang kalau khotbah sampai lupa ini ngomong sama opa oma, sorry ya. Saya punya pemimpin dulu, beberapa kenal kan, Koar. Ketika dia kena kanker, dia gak bisa lagi baca Alkitab. Padahal itu seneng sekali baca Alkitab. Apa yang dilakukan Koar? Dia dengerin Alkitab. Gak bisa opa oma. Kalau opa oma gak menjaga mata hati tetap menempel pada kebenaran firman. Mata rohanimu gak akan tajam. Gak akan. Kehidupan roh
Roh itu harus dibangun di dalam roh dan kebenaran juga gitu loh. Saat teduh masih gak opa oma? Saat teduh gak boleh bolong opa oma. Gak boleh. Kalau opa oma bilang sama saya, telat lah kok, Kore udah tua. Loh justru karena udah telat, ayo ndang buruan. Kalau opa oma sekarang merasa udah telat baca firman dan lain-lain. Loh lah ayo, sudah kehabisan waktu kan, lah ayo cepetan. Jangan dijadiin itu alasan berhenti baca Alkitab. Loh justru karena opa merasa sudah tua, udah telat mau baca Alkitab. Loh justru karena udah telat makanya segera dimulai. Biar telatnya gak tambah parah. Menempel pada kebenaran firman opa oma. Gak bisa, nanti mata jasmaninya memejam, mata rohani juga memejam, ikut-ikutan. Mata rohani harus tetap tajam. Opa oma tuh harus mendidik anak dan cucu loh. Harus menurunkan warisan ilahi. Kalau enggak apa yang mau diturunkan? Kutipan yang untuk nomor 2 ini, ya saya udah punya satu kalimat buat opa oma. Kesalahan terbesar opa oma itu bukan menjadi tua loh. Tapi menjadi tua tanpa menjadi bijaksana. Tua itu gak bisa dihindari. Bijaksana bisa diupayakan. Jadi jangan cuma menjadi tua opa oma. Opa oma ini sadar gak sih kalau anak-anak kami ini juga butuh loh masih masukan dari opa oma, nasihat opa oma. Opa oma itu punya privilege loh. Punya apa sih privilege itu apa ya? Punya hak istimewa yang kami gak punya. Apa itu? Opa oma itu dengan usia yang lebih tua, jauh lebih makan asam garam lebih banyak daripada kami. Apa yang opa oma alami belum tentu kami pernah alami. Tapi apa yang kami alami, opa oma pasti pernah alami. Benar nggak? Karena opa oma lebih tua dari kami. Itu privilege. Jadi opa oma kalau baca firman harusnya menurut saya ya. Kalau sampai ini nggak kejadian ada yang salah dengan opa oma. Sorry saya akan bilang ini. Sorry. Dengan segala kerendahan hati izinkan saya menegur opa oma. Ini mimbar Tuhan, saya bicara atas nama Tuhan, bukan atas nama saya sebagai pribadi. Kalau opa oma di usia sekarang baca firman, nggak ngerti-ngerti, aneh. Karena opa oma sudah makan asam garam, harusnya lebih bisa mengerti bahwa firman itu benar. Karena opa oma sudah pernah mengalaminya, oh benar ini. Karena opa oma sudah lebih tua daripada kami. Kami mungkin hanya yang nggak ngerti, masa sih? Karena kami belum ngalamin. Opa oma di usia seperti ini 50, 60, 70 tahun ke atas. Waktu baca firman harusnya lebih mudah mengerti daripada kami. Nah kalau opa oma tidak mengerti, 70 tahun ngapain aja, sorry. Mohon maaf, 70 tahun ngapain aja. Saya gak mau jadi opa oma seperti itu, sorry. Saya gak mau jadi opa oma seperti itu. Ada 2 hal ketakutan saya di usia sekarang saya ini 45 tahun. Ada 2 hal yang saya takutin opa oma. 1 menghadapi kematian, 1 menghadapi hidup sebagai opa oma. Waktu saya nyiapin firman ini saya belajar banyak. Saya pikir wow, saya harus menyiapkan diri sejak usia 45. Karena menjadi senior itu udah pasti kata Coach John kan. Pastor John bilang, semua orang pasti menjadi senior, pasti menjadi tua. Itu ketakutan saya sih, menjadi opa. Menjadi opa tuh gimana yang ngadapin cucu saya. Saya belajar banyak dari firman ini. Wah, mumpung saya 45 tahun saya mau siapin sebanyak-banyaknya. Jadi kalau anak-anak saya, cucu saya tidak mengerti firman, dia akan cari saya untuk bertanya. Dia gak akan googling. Saya akan lebih ngerti daripada Google. Saya menganalisa firman. Saya mengupas firman. Saya kalau ngupas firman, saya berdiskusi firman sama Heidi, istri saya. Opa oma ada gak diskusi firman? Kalau nggak ada yang salah. Jangan diskusi tentang uang, terus-terusan maksudnya ya, sekali-sekali boleh. Jangan diskusi tentang warisan, jangan diskusiin tetangga sebelah gosipin. Diskusiin firman, come on. Opa oma harusnya lebih cepat ngerti kalau baca firman daripada kami. Karena opa oma itu sudah mengalami asam garam kehidupan. Harus ngerti, benar ini cucuku nih memang belum ngerti. Kalau aku sudah ngerti ini, karena aku sudah mengalami masa tuaku. Jangan buru-buru pensiun opa oma. Come on. Masih ada anakmu, masih ada cucumu. Kami butuh opa oma. Kami butuh teladan nanti di poin ketiga. GMS ini butuh teladan opa oma loh. Saya suka banget waktu melayani di senior ini. Ini kesempatan buat saya untuk
untuk bersama-sama dengan opa oma kita bangun kehidupan rohani kita. Anak-anak apa semua, ayo siapa yang udah daftarin cucunya untuk ikut acara Natal Eagle Kids, Namu judulnya. Siapa yang sudah opa oma? Daftarin cucunya, saya nggak tanya anaknya nggak perlu daftar. Cucunya, masa nggak ada? Come on. Hey, terima kasih. Terima kasih, oma siapa namanya? Saya nggak tahu tuh. Terima kasih oma, atau saya panggil oma atau AI lah ya. Come on, hari Natal tanggal 7 ya, 7 Desember. Kapasitas kita ini 500-an, nanti akan dibuka 2 kali ibadah. Dan so far udah terisi yang daftar 400 anak. Anak itu boleh ngajak orang tuanya, jadi kalau 400 anak, kalau dia ngajak orang tuanya 1 aja, berarti berapa orang yang akan datang? Yang terdaftar sudah 400 loh. Berapa? 400 kali 2. Apa? 800, kapasitas kita ini 500 kali 2 ibadah 1000. Cuman tersisa 200 seat. Masih punya cucu? Ajak cucunya. Itu tanggung jawab warisan ilahi buat anak cucu kita. Come on opa oma. Gak usah mikirin yang jauh-jauh. Ngajarin cucu itu gimana ya? Gak usah. Dorong cucumu ke ikut CG. Dorong cucumu ikut acara Natal. Dorong cucumu ke ibadah. Itu udah separuh dari pekerjaan. Kemana opa oma, mata jasmanimu boleh melemah, mata rohanimu gak boleh mengalah. Jangan buru-buru pensiun, jangan dikit-dikit sudahlah angkat tangan, jangan buru-buru cuci tangan. Cucumu masih butuh tuntunanmu. Berkat itu masih mengalir dari kepala, dan yang ada di kepala itu adalah opa dan oma, kakek dan nenek. Bukan papa mama. Urapan pertama dari kakek nenek. Come on opa oma. Papa yang masih bertanya kepada opa bagaimana cara mendidik anak di dalam kebenaran. Menurut saya itu adalah keindahan dunia yang semakin susah dicari sekarang. Saya ulangin ya. Papa yang masih bertanya kepada opa cara mendidik anak sesuai kebenaran firman itu indah sekali. Tapi jarang saya lihat. Papa coba. Saya pingin banget kalau saya punya cucu, nanti anak-anak saya waktu nanya mau gimana cara mendidik anaknya sesuai kebenaran firman. Mereka akan tanya kami, mereka akan tanya saya dan Heidi. Kalau kami nggak bisa, mereka cari di Google dulu. Kalau Google nggak nemu, baru nyari ke orang tuanya. Baru nanya ke kami, harus. Kalau mereka nanya ke kami nggak ngerti, berarti pertanyaannya nggak penting. Nggak tanya kok Yudi. Nggak lah, bercanda. Harus. Tapi itu kebenaran, itu fakta yang sekarang semakin sulit dilihat. Karena opa, oma selalu merasa sudah tidak relevan, usang, kuno, kadaluarsa, pensiun dari tugas. Jadi susah saya melihat fakta yang indah itu sekarang. Saya tuh pingin banget ya ngeliat kita ini di GMS. Anak-anak kita kalau mau nanya tentang kehidupan rohani, nanyanya ke kita, ke opa oma, bukan ke Google. Ke opa oma. Tapi itu susah dilihat sekarang, susah. Karena itu opa omanya udah merasa kuno, expired, kadaluarsa, apalagi pensiun, udahlah aku udah tua. Hah? Kalau masih ada nafas di raga kita, Tuhan berarti bilang belum selesai. Kok kita berani-beraninya mengundurkan diri bilang sudah selesai? Siapa kita? Yang Tuhan situ apa sana? Come on. Kalau opa oma merasa, aduh tapi pengetahuan Alkitabku ini masih jauh, ya kejar cepetan. Sekarang nih opa oma merasa iya kok, tapi aku nih sekarang merasa udah ketinggalan jauh. Lah justru karena ketinggalan jauh, ndang dimulai. Cepetan, datangin CG, tanya ke CGL-nya kalau nggak ngerti tentang Alkitab yang mana. Jangan takut nggak paham, kalau nggak paham lewatin dulu, nanti ada waktunya Tuhan kasih pemahaman. Itu nomor 2, lanjut. Kita langsung lompat ke terakhir. Ya. Ayat, langsung kita lompat ke ayat 20, 21, 2 ayat terakhir. Ayat 21, 22 lah ya. Kemudian ini penutup, ini ayat terakhir sudah. Sebelum si Yakub berpindah ke anaknya. Nanti anak-anaknya ini pergi semua, datanglah anak-anaknya 12, dia berkatin terus dia meninggal ya. Ini yang terakhir dia bilang. Kemudian berkatalah Yakub Israel ya kepada Yusuf, tidak lama lagi aku akan mati. Ini orang hebat banget ya, dia tahu mau matinya kapan juga tahu gitu. Tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu. Apa yang dia kasih ke Yusuf? Suatu punggung gunung
yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori. Ini warisan duniawi. Tanah itu harta benda. Kalau tadi yang diberikan itu berkat rohani. Bahwa Allah menyertai aku dan aku akan menurunkan itu ke anak-anak dan cucuku. Allah. Kalau ini gunung, tanah, kaplingan bukan kuburan ya. Tanah, wilayah yang diberikan oleh Yakub ke Yusuf. Setelah dari ayat 1 sampai ayat 22 dia ngomong berkat rohani. Baru terakhir dia ngomong berkat duniawi. Nomor 3 Opa Oma yang saya mau bagiin. Utamakan berkat surgawi di atas berkat duniawi. Kalau Opa Oma masih membiasakan diri yang diomongin tuh warisan duniawi terus ganti. Yakub ini loh, terakhir baru ngomong tanah. Ini juga nggak jelas sih tanah yang mana, saya udah cari belum nemu. Ini tanah Sikem, tanah saya lupa sih ini tanah Sikar yang diberikan ini. Saya cari nggak ketemu sih. Ini tanah yang mana ya dimaksud sama Yakub ini? Itu diberikan ke Yusuf. Jadi kayak warisan tanah, harta. Dikasih terakhir di ayat 22 dia baru ngomong. Dari 1 sampai 22 ayat dia ngomong tentang duit itu di ayat terakhir. 22 ayat, 1 ayat dia ngomong tentang duit. 1 dari 22 ayat. 1 dibagi 22 berapa Opa Oma? Ayo kalkulator Opa Oma. 1 dibagi 22, 1/10 itu 10%. 1/20, 5% Opa Oma. Hanya 5% dia ngomong tentang uang. 95% dia ngomong tentang roh. Opa Oma gimana? Yang dipikiran sama Opa Oma dipikirin ini apa? Nguarisin rumah, nguarisin mobil, nguarisin harta benda. Yakub nguarisin roh imannya. 95% waktu bicaranya diisi dengan roh. Yang 5% cukup harta benda. Cukup 5%, jangan dibalik. Opa Oma. Jangan dibalik. Jangan terobsesi membangun kerajaan jasmani sambil menggusur kerajaan rohani. Tapi bangunlah kerajaan jasmani di atas kerajaan rohani. Dasarnya kerajaan rohani. Carilah dulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Maka akan ditambahkan yang lain. Jangan cari yang ditambahkan dulu. Jangan bangun kerajaan jasmani saja. Kerajaan jasmani dibangun di atas pondasi kerajaan rohani Opa Oma. Please. Kalau rohani beres, saya menemukan seperti Pastor Philip kemarin juga bilang. Kalau rohani beres, biasanya hampir bisa dipastikan jasmani beres. Urusan duniawi beres. Tapi kalau dibalik, dunia berkata tidak. Kalau Opa Oma ngurusin jasmani terus, kira-kira rohaninya bertumbuh enggak? Tapi kalau dibalik, rohani yang diurus, jasmani itu nanti diberkati Tuhan kok. Lah kenapa enggak kerjain rohaninya? Bisa dapat dua-dua. Ngerjain jasmani cuma dapat 1 loh. Pikirkan itu ya Opa Oma. Jangan terobsesi ya dengan kerajaan jasmani Opa Oma. Usia senior Opa Oma sekarang ini rata-rata berapa di sini? Pak Yogas, 55? 55-60 ya. 55 itu kan titik mulainya ya. 60-70 kali ya Opa Oma di sini ya. Anak-anaknya Opa Oma rata-rata umur berapa boleh tahu? 30-40? Ya kan benar enggak ya? Ya kecuali yang muda-muda ya, enggak lah ya yang muda-muda kayak Cek Eka kan Sinsin masih muda, bukan. Yang Opa Oma maksud saya. Anaknya umur 35-40 ya Mama Asyang ya kan. Opa Oma tahu enggak anak-anak sekarang, anak Opa Oma sekarang umur 30-40 itu sangat terobsesi dengan berkat dunia. Sangat. Kami ada di situ. Pikirannya ini cuman uang, liburan, handphone baru, handphone baru. Tugas Opa Oma itu sekarang lagi sangat dibutuhkan. Karena anak-anak Opa Oma itu di usia yang sangat terobsesi dengan harta duniawi. Guide them, tuntun mereka, nasihati mereka, kawal mereka. Terakhir kutipan saya buat poin nomor 3 Opa Oma, bisa ditampilkan ya multimedia ya. Kami ya Opa Oma, ini saya mewakili para anak dan para cucu. Kami sudah sering ngelihat teladan orang tua yang kaya duniawi. Sudah sering, cukup bagi kami melihat orang tua yang kaya duniawi. Kami butuh teladan itu yang jarang ada.
orang tua yang kaya rohani. Bantu kami Opa Oma, berdiri di depan kami, kasih contoh kepada kami gimana caranya hidup di usia tua. Kami gak punya pengalaman itu, kami belum pernah di sana. Jangan biarkan kami masuk ke dalam lubang. Tunjukin ke kami Opa Oma, tunjukin please, bantu kami. Kami mungkin tidak sadar kalau kami butuh itu, tapi kami butuh itu. Kami belum sadar aja sih, tapi kami butuh itu. Di keluarga saya, banyak sekali saya ngelihat, tidak ada teladan orang tua rohani, tidak ada. Keluarga besar saya, keluarga Gani, tidak ada, hampir tidak ada. Susah. Saya bertekad menjadi keluarga Gani pertama, orang tua yang punya kekayaan rohani untuk anak cucu saya. Tapi saya butuh teladan duluan Opa Oma, saya butuh ngeliat dulu gimana caranya. Tunjukin kami, kasih tahu kami caranya. Saya undang PAW naik ke atas panggung yuk. Saya tutup 3 poin dari saya yang saya bagikan hari ini Opa Oma. Dari Yakub yang pertama, turunkan garis keturunan ilahi turun-temurun ya Opa Oma. Berusahalah untuk menjaga mengawal keturunan kita tetap di dalam keselamatannya. Kalau bisa punya pengaruh, punya iman itu yang panjang sampai beberapa keturunan di bawah. Jangan kasih warisan iman yang di keturunan pertama udah mati. 2, mata jasmani boleh memejam. Mata rohani harus menajam. Mata jasmani gak bisa diapa-apain Opa Oma. Mata rohani sangat bisa diapa-apain. Jangan lepaskan matamu dari Alkitab. Kalau matamu sudah gak bisa menempel di Alkitab, pakai telingamu. Jangan lepaskan tanganmu dari Alkitab. Jangan lepaskan cucumu dari warisan imanmu. Ketiga Opa Oma, utamakan berkat sorgawi ya. Saya gak bilang berkat duniawi itu dosa. Enggak, saya juga sama istri lagi bergumul meningkatkan berkat duniawi. Berusaha membangun berkat duniawi kami. Tapi yang kami tidak bisa tunda dan kami kerjain sampai detik ini berkat rohani. Berkat rohani akan menjawab kebutuhan jasmani, tapi kalau dibalik belum tentu. Dan bahkan orang kaya, apa katanya Alkitab, seperti orang kaya mau masuk ke lubang jarum, unta masuk ke lubang jarum. Cari berkat rohani dulu. Nanti yang jasmani akan dibantu Tuhan. Yakub melakukan itu. Dari 22 ayat kita bisa lihat, hanya 1 ayat dia bicara tentang harta benda. 5% itu cuman. 95% dia bicara tentang roh. Itu saja Opa Oma, semoga memberkati. Saya undang Opa Oma untuk bangkit berdiri yuk.